Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Putri dengan NIM 1922022. Saya dari Prodi Manajemen S1, kelas MAN 2A. Pada kesempatan kali ini dan pada video presentasi kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi akuntan dan sistem informasi keuangan. Adapun subbab yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu pengertian sistem informasi akuntansi dan keuangan, lalu proses akuntansi, lalu pengolahan data dalam sistem akuntansi, lalu karakteristik untuk sistem informasi akuntansi, lalu peran sistem informasi akuntansi dalam pemecahan masalah, lalu metode sistem informasi keuangan, lalu tujuan sistem informasi keuangan, lalu sistem intelijen keuangan, lalu aplikasi perangkat lunak, dan yang terakhir ada kajian empiris mengenai kasus yang ditangani. Selanjutnya ada proses akuntansi. Menurut George M. Scott pada tahun 1994, pembuatan record dan pemrosesan data transaksi akuntansi terdiri atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama, mencatat semua rincian transaksi dalam sebuah jurnal atau buku pencatatan pertama. Berbagai fakta tentang transaksi yang dihilangkan di bagian ini biasanya tidak dapat direkam pada tahap selanjutnya. Lalu yang kedua, posting transaksi dalam suatu akun pada buku besar tambahan. Melakukan posting berarti memindahkan atau memasukkan sejumlah uang transaksi. Yang ketiga, posting semua buku besar tambahan ke dalam sebuah buku besar umum, yang mana dalam sistem manual, bagian ini merupakan satu buku besar yang mencatat setiap buku besar tambahan sebagai satu akun dalam sebuah buku. Selanjutnya, ada pengolahan data dalam sistem akuntansi. Sistem informasi akuntansi melaksanakan 4 tugas dasar olahan data, yaitu pengolahan data, manipulasi data, penyimpanan data, dan penyiapan dokumen. Yang dibahas ada 4. Yang pertama, pengumpulan data. Saat perusahaan menyediakan produk dan jasa ke lingkungan, tindakan dijelaskan oleh satu catatan data. Jika tindakan tersebut melibatkan elemen lingkungan, maka disebut transaksi. Karena itu, timbullah istilah pengolahan transaksi sistem pengolahan data, mengumpulkan data yang menjelaskan setiap tindakan internal perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan. Yang kedua, manipulasi data. Data yang dimanipulasi untuk mengubahnya menjadi informasi operasi manipulasi data meliputi pengklasifikasikan, penyortiran, perhitungan, dan pengikhtisaran. Lalu yang ketiga, penyimpanan data. Di suatu perusahaan kecil terdapat ratusan transaksi dan tindakan setiap hari. Perusahaan besar terdapat ribuan transaksi dan tindakan. Setiap transaksi dijelaskan oleh beberapa elemen data. Seluruh data ini harus disimpan di satu tempat sehingga diperlukan, dan itulah tujuan penyimpanan data. Data disimpan pada media penyimpanan sekunder, dan file dapat diintegrasikan secara logis untuk membentuk suatu database. Secara umum, dapat sebagian besar data dalam database adalah data akuntansi. Dan yang terakhir, penyiapan dokumen. Sistem informasi akuntansi menghasilkan output untuk perorangan dan organisasi baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Output tersebut dipicu dalam dua cara, yaitu oleh suatu tindakan output dihasilkan jika sesuatu terjadi. Misalnya, ada tagihan yang disiapkan setiap kali pesanan pelanggan diisi. Dan yang kedua, oleh jadwal waktu output dihasilkan pada suatu saat tertentu, misalnya cek gaji yang disiapkan setiap hari. Berikutnya, karakteristik untuk sistem informasi akuntansi. Ada beberapa karakteristik pengolahan data yang jelas membedakan sistem informasi akuntansi dari subsistem Computer Based Information System atau CBIS yang lain, di mana sistem informasi akuntansi yang pertama melaksanakan tugas yang diperlukan. Perusahaan yang tidak memutuskan untuk melaksanakan pengolahan data atau tidak, perusahaan diharuskan oleh undang-undang untuk memelihara catatan kegiatannya. Elemen-elemen dalam lingkungan seperti pemerintah, pemegang saham, dan pemilik, serta masyarakat keuangan menuntut perusahaan agar melakukan pengolahan data.
Yang kedua, berpegang pada prosedur yang relatif. Standar peraturan dan praktik yang diterima menentukan cara pelaksanaan pengolahan data. Segala jenis organisasi menoleh datanya dengan cara yang pada dasarnya sama. Dan yang ketiga, menangani data yang rinci. Karena berbagai catatan pengolahan data menjelaskan kegiatan perusahaan secara rinci. Catatan tersebut menyediakan jejak audit. Jejak audit adalah kronologi kegiatan yang dapat ditelusuri dari awal hingga akhir dan dari akhir hingga awal. Selanjutnya, berfokus historis data yang dikumpulkan oleh sistem informasi akuntansi, umumnya menjelaskan apa yang terjadi masa lampau. Ini terutama terjadi jika pengolahan berkelompok digunakan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi pemecahan masalah yang minimal sistem informasi akuntansi menghasilkan sebagian output informasi bagi manajer perusahaan. Laporan akuntansi standar seperti laporan laba rugi dan neraca merupakan contohnya. Selanjutnya, peran sistem informasi akuntansi dalam pemecahan masalah. Karena pengolahan data ditandai oleh volume data yang besar dibandingkan informasi, tampaknya sistem informasi akuntansi sedikit berkontribusi pada pemecahan masalah. Hal ini menyesatkan karena dua alasan. Menurut Raymond Mylott dan George Sell pada tahun 2004, yaitu sistem informasi laporan akuntansi menghasilkan beberapa output informasi dalam bentuk laporan akuntansi dasar. Laporan ini sangat berharga dalam area keuangan dan pada tingkat manajemen puncak. Dan yang kedua, sistem informasi akuntansi menyediakan database yang kaya dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Database menyediakan banyak input bagi subsistem Computer Based Information System atau CBIS lain, terutama SIM dan DSS, dan sedikit bagi sistem berbasis pengetahuan. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik yang berada di dalam perusahaan maupun yang di luar perusahaan, yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga penyediaan atau berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan. Selanjutnya, metode sistem informasi keuangan terdiri dari dua, yaitu subsistem input keuangan dan subsistem output keuangan. Adapun yang pertama dibahas, subsistem input keuangan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Yang kedua, subsistem audit internal membantu SIA dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan oleh auditor terkenal. Dan yang terakhir, subsistem intelijen keuangan mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat, pemegang saham, dan pemilik serta pemerintah. Lalu, subsistem output keuangan. Yang pertama, sistem peramalan melakukan peramalan jangka panjang 5 sampai dengan 10 tahun ke depan untuk menyediakan dasar bagi perencanaan dasar bagi perencana strategis. Yang kedua, sistem manajemen dana berkaitan dengan arus melalui perusahaan. Dan yang terakhir, pengendalian menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibanding dengan anggaran. Selanjutnya, tujuan sistem informasi keuangan. Pada dasarnya, penyusunan sistem informasi keuangan suatu perusahaan mempunyai beberapa tujuan yang harus dipertimbangkan baik-baik, yaitu yang pertama, sistem informasi keuangan yang disusun itu harus memenuhi prinsip cepat, yaitu bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan. Dan yang kedua, sistem informasi keuangan yang disusun itu harus mempunyai prinsip yang aman, berarti bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan pertimbangan pengawasan inter. Dan yang terakhir,
Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah, yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan ini harus dapat ditekankan sehingga relatif tidak mahal. Selanjutnya, subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan atau Financial Intelligence Subsystem digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang, yaitu masyarakat, keuangan, pemegang saham dan pemilik saham, pemerintah, dan sebagainya. Subsistem intelijen keuangan berfungsi untuk mengidentifikasi sumber-sumber keuangan eksternal yang dapat menambah dana bagi perusahaan. Yang pertama, fungsi subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan berfungsi untuk mengontrol arus uang di seluruh perusahaan. Untuk mengontrol arus uang tersebut, dibutuhkan informasi yang akan memperlancar arus tersebut. Subsistem inteligensi keuangan berusaha untuk mengidentifikasi sumber modal tambahan dan mencari investasi dan surplus yang baik. Metode untuk memperoleh inteligensi keuangan perusahaan mengumpulkan inteligensi keuangan dengan 3 cara pokok, yaitu A. Komunikasi informal. Sebagian besar inteligensi keuangan dikumpulkan dengan cara komunikasi informal dengan eksekutif perusahaan dengan anggota masyarakat keuangan. Informasi juga dapat dikomunikasikan melalui telepon maupun percakapan secara tatap muka. Dan yang B, publikasi tertulis. Sebagian besar inteligensi keuangan dapat diperoleh dari surat kabar, laporan berkala, dan majalah. Dan yang terakhir, database komputer seperti Dialog dan BRS, berita resmi statistik, memberikan database yang berisi informasi, khususnya informasi yang sesuai dengan inteligensi keuangan. Berikut merupakan skema sistem informasi keuangan. Lalu yang terakhir ada aplikasi perangkat lunak yang siap dipakai. Perangkat lunak aplikasi siap pakai sebagian besar merupakan paket pengolahan data seperti gaji, persediaan, dan piutang. Istilah bisnis umum dan khusus industri untuk menggambarkan paket-paket ini, manajer keuangan dan analisis banyak menggunakan perangkat lunak siap pakai seperti spreadsheet elektronik. Spreadsheet adalah aplikasi komputer yang mensimulasikan kertas. Akuntansi worksheet ini menampilkan beberapa sel, biasanya dalam kotak matriks atau 2 dimensi terdiri dari baris dan kolom. Setiap sel berisi teks alfanumerik, nilai numerik atau rumus. Rumus menentukan bagaimana isi sel yang akan dihitung dari isi sel lain atau kombinasi dari sel-sel lain. Setiap slide harus diperbarui. Lalu ada kajian empiris pada slide terakhir ini diambil dari kasus sistem informasi akuntansi KAS pada PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Seiring dengan perkembangan usaha yang dijalani oleh PT Bank Sentral Asia (TBK), menuntut sistem informasi yang meningkat, pola peranan sistem pencatatan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan untuk menjalankan operasi sangatlah penting. Di dalam penyajian semua laporan-laporan keuangan pada PT Bank Sentral Asia (TBK) masih menggunakan sistem cash basic, yaitu pencatatan laporan keuangan yang disajikan hanya terdapat mengenai pencatatan. Akuntansi merupakan penghasil informasi dan yang menjadi bahan bakunya adalah data yang bersangkutan dengan kegiatan akuntansi itu sendiri. Data yang menjadi input adalah berupa transaksi sehari-hari pada PT Bank Sentral Asia (TBK). Di bawah ini adalah pengertian data yang dikemukakan oleh Navarin. Data dapat diartikan sebagai kumpulan karakter, fakta dari jumlah-jumlah yang merupakan masuk bagi semua sistem informasi. A. Sistem informasi akuntansi manual, yaitu pengolahan data yang dilakukan secara manual dan untuk menyimpan digunakan arsip-arsip yang banyak, menghasilkan tempat informasi akuntansi dihasilkan melalui suatu siklus akuntansi yang dimulai dengan bukti transaksi, dicatat dalam jurnal dan diposting ke buku besar yang sesuai pada akhir siklus akuntansi secara periodik.
atau bulanan, caturwulan, tahunan. Dibuat jurnal penyesuaian, kemudian disusun laporan keuangannya. Yang B, sistem informasi akuntansi komputer. Istilah sistem informasi akuntansi berbasis komputer, manual setelah adanya penggunaan secara luas dalam sistem akuntansi, dengan munculnya berbagai alat bantu dalam pemrosesan data, masalah ketetapan perhitungan, konsisten dan motivasi dalam pemrosesan data dalam sistem informasi manual dapat teratasi. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.